Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam memiliki aturan untuk umatnya hingga aspek kegiatan sehari-hari seperti makan dan minum. Seperti sudah sering didengar, makan sambil berdiri merupakan sikap yang tidak sopan untuk dilakukan. Begitu juga dalam ajaran Islam, larangan ini sudah menjadi imbauan dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, makan sambil berdiri itu lebih parah dan lebih jelek. Dari Nabi SAW di mana beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah juga bersabda bahwa jika seseorang secara tidak sengaja minum sambil berdiri, maka minuman yang sudah masuk mulut tersebut lebih baik segera dimuntahkan. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka hendaknya dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua hadis tersebut, sangat jelas bahwa dalam agama Islam, makan sambil berdiri merupakan tindakan yang harus dihindari, bukan tanpa alasan. Ternyata secara medis, makan sambil berdiri membawa dampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari efek makan menjadi lebih banyak hingga gangguan perut kembung. Lebih lagi jika makan sambil berdiri dilakukan saat berbuka puasa maupun sahur. Tentu gangguan-gangguan kesehatan tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi tubuh yang dapat mempengaruhi kegiatan beribadah di bulan Ramadan. Lalu apa saja dan bagaimana penjelasan medis yang menunjukkan bahaya makan sambil berdiri? Berikut kami telah merangkum beberapa alasan makan sambil berdiri dilarang dalam ajaran Islam serta dampak bagi kesehatan. 1. Menyebabkan rasa lapar berlebih. Alasan makan sambil berdiri dilarang dalam agama Islam yang pertama yaitu dapat menyebabkan rasa lapar yang berlebih. Berdasarkan sebuah penelitian, disebutkan bahwa seseorang yang makan sambil berdiri atau berjalan dapat mengalami pengosongan perut lebih cepat. Efek ini dikatakan lebih cepat terjadi daripada orang yang hanya berdiri diam atau duduk. Dengan kondisi ini, secara otomatis akan mendorong orang kembali mengkonsumsi lebih banyak makanan atau cemilan. Hal ini bisa mengancam kondisi perut yang terlalu kenyang setelahnya. 2. Mendorong lebih banyak makan. Seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, bahwa seseorang yang makan sambil berdiri cenderung mengkonsumsi makan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang makan dalam keadaan duduk. Akibatnya orang tersebut akan menambah porsi makan lebih banyak. Kondisi tersebut secara langsung dapat meningkatkan kalori yang dikonsumsi dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan secara perlahan dan tidak terburu-buru dapat mengurangi nafsu makan berlebih dan meningkatkan rasa kenyang. Alasan makan sambil berdiri dilarang dalam ajaran Islam selanjutnya adalah dapat mengurangi kenikmatan rasa lezat dari makanan yang dikonsumsi. Tentu saja hal ini disebabkan karena kondisi tidak rileks saat mengkonsumsi makanan. Bahkan dalam sebuah penelitian Journal of the Consumer Research menemukan bahwa berdiri selama beberapa menit bisa menyebabkan stres. Akibatnya, lidah menjadi sulit bekerja dengan baik sehingga proses sistem pencernaan tidak dapat berjalan secara optimal. 3. Membuat perut kembung. Terakhir, alasan makan sambil berdiri dilarang dalam ajaran Islam adalah dapat membuat perut kembung. Dikatakan bahwa seseorang yang makan sambil berdiri cenderung makan lebih cepat. Hal ini tentu saja menyebabkan peningkatan jumlah udara yang masuk ke dalam tubuh selama makan. Udara tersebut akan masuk ke dalam perut yang kemudian mengakibatkan konsumsi perut kembung dan bergas. Dengan begitu sangat disarankan untuk makan sambil duduk dengan postur yang tegap. Posisi ini dapat membantu proses pencernaan bekerja lebih cepat dalam tubuh. Dengan begitu berbagai nutrisi yang didapatkan dari makan dapat diserap dengan baik dalam tubuh. 4. Beresiko merusak ginjal. Ketika proses penyerapan nutrisi terhambat, maka efeknya akan mengakibatkan ginjal bekerja keras mengolah air. Untuk mendukung terjadinya proses penghancuran makanan dalam sistem pencernaan, ginjal yang bekerja ekstra apalagi secara terus-menerus tentu akan membuatnya lelah.
Jika makan sambil berdiri dilakukan terus-menerus, bahkan setiap hari, bukan tidak mungkin ginjal akan mengalami masalah. Gangguan ginjal ini bisa dialami ketika ginjal iritasi dan kelelahan sehingga kinerjanya menurun. Seperti yang telah disebutkan poin-poin tersebut, bahwa alasan makan sambil berdiri dapat memberikan beberapa dampak dan bahaya bagi kesehatan. Sahabat yang beriman, sangat dianjurkan untuk makan dalam posisi duduk yang baik dan benar. Maka dengan posisi duduk tegap dapat membantu seseorang merasa lebih rileks, fokus pada makanan, lebih mudah menikmati makanan yang disantap, serta lebih mudah untuk mengunyah lebih banyak. Bukan hanya itu, fokus terhadap makanan selama makan dapat meningkatkan rasa kenyang. Dengan begitu secara tidak langsung dapat mengurangi nafsu makan berlebih yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mandi adalah kewajiban bagi setiap umat muslim dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dan nyaman. Mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran, namun juga menyegarkan badan setelah lelah beraktivitas. Sehingga ketika beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Sayangnya ada sebagian orang yang kurang paham pentingnya mandi sehingga enggan melakukannya dengan rutin. Hukum mandi yakni wajib, yaitu apabila mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi atau bernazar untuk melakukan mandi sunnah. Sunnah yaitu jika terdapat faktor yang menyebabkan mandi sunnah. Terdapat suatu kaidah yang membedakan antara mandi wajib dan mandi sunnah, yakni setiap mandi yang faktor penyebab mandi tersebut mendahulinya maka hukumnya adalah wajib, sebagaimana mandi haid, dan setiap mandi yang faktor penyebabnya terjadi setelahnya maka hukumnya adalah sunnah, sebagaimana mandi Jumat. Mandi adalah cara untuk membersihkan badan sekaligus dapat membuat badan kembali segar. Namun terdapat 3 waktu menurut Islam dan medis yang kita dilarang untuk mandi. Selain memahami pentingnya mandi, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan, yakni waktu mandi. Mengapa demikian? Ternyata ada beberapa waktu yang kita dilarang mandi karena dapat beresiko mengganggu kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Lantas waktu apa saja yang dilarang mandi menurut medis dan Islam? Terdapat 3 waktu yang tidak disarankan mandi pada waktu-waktu tertentu karena kondisi jantung sedang melemah hingga berisiko menyebabkan kematian mendadak. 1. 30 menit setelah sholat asar. Pada waktu ini kondisi darah dalam tubuh sedang panas, sehingga jika kita mandi maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih. 2. Setelah maghrib. Mandi setelah maghrib juga termasuk dilarang karena kondisi jantung pada saat itu mulai lemah. Selain itu, mandi pada saat itu juga meningkatkan risiko penyakit paru-paru basah. 3. Sesudah Isya hingga jam 12 malam. Sesudah Isya merupakan waktu di mana jantung kita beristirahat. Mandi pada saat itu akan menyebabkan kerusakan jantung. Itulah waktu yang dilarang untuk mandi karena tidak baik bagi kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jika ada waktu yang dilarang untuk mandi, pasti ada waktu yang dianjurkan untuk mandi karena pasti mengandung manfaat tersendiri untuk tubuh. Penasaran apa saja? Berikut penjelasannya. Mandi pada waktu subuh maupun sebelum subuh. Mandi pada waktu itu sangat direkomendasikan karena kandungan ozon dalam air lebih tinggi sehingga membuat badan lebih segar dan lebih awet muda. Mandi pada waktu asar. Mandi setelah bangun tidur siang akan membuat tubuh lebih segar. Selain itu, mandi pada waktu asar juga membuat kekebalan tubuh lebih meningkat sehingga kita tidak mudah terkena penyakit. Sahabat yang beriman, semoga dengan pembahasan ini dapat membuat kita bisa lebih menjaga kebersihan tubuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebabnya, sekaligus mengajarkan kita untuk memetik hikmah dari sakit yang kita alami. Apabila kita sedang sakit, maka sangat tidak dianjurkan banyak mengeluh atau menggerutu.
apalagi sampai mengumpat dan suuzon kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah menemui Ummu Asyaib yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau menggigil seperti ini wahai Ummu Asyaib?" Wanita itu menjawab, "Karena demam wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barokahnya sama sekali." Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencela atau mengecam penyakit demam, karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi." Hadis riwayat Muslim. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang sakit yang tidak mencela sakitnya. Apabila kita sedang sakit, sangat tidak dianjurkan untuk mengeluh, mengumpat, atau bahkan mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita mau menyadari, justru sakit yang kita alami adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang meriwayatkan dalam hadis Rasul tentang orang sakit. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya. Masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Sementara malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Dan malaikat terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Tatkala Allah menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba. Namun untuk malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hambamu?" Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Kemanakah dosa-dosa ini harus kusimpan ya Rob?" Allah pun memerintahkan kepada para malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah dosa-dosa itu dijadikan binatang buas laut lainnya. Sehingga ketika sudah kembali sehat, hamba mukmin yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa. Namun jika ajal menjemputnya, maka hamba mukmin itu wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Begitulah Allah menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran. Karena sesungguhnya iman bukan hanya sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan, tapi juga harus menghujam di dalam hati dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Apabila sahabat yang beriman semuanya sedang diuji Allah dengan rasa sakit, maka ketahuilah hal tersebut merupakan pertanda rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kecintaan yang Allah berikan melalui ujian sakit dengan mengeluh, mencela, atau bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, tetaplah berbaik sangka dan menerima sakit tersebut sebagai sebuah bentuk ujian. Kemudian setelah itu perbanyaklah berzikir, insya Allah dengan begitu kita bisa menjadi manusia yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.